Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Delia dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya plagiarisme. Sebelum memasuki tentang bahaya plagiarisme, ada baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari plagiarisme. Plagiarisme atau biasa dikenal sebagai plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan sebagian dari karya orang lain untuk diakui sebagai karyanya sendiri. Istilah dari plagiarisme ini diambil dari bahasa Inggris, yakni plagiaris atau plagiari. Sedangkan bahasa Latinnya diambil dari kata plagiarus yang artinya penculikan atau penjiplakan. Adapun tipe-tipe dari plagiarisme yakni menurut Sulistyo, yang pertama adalah plagiarisme kata demi kata atau plagiaris word for word. Artinya di mana penulis menggunakan kata-kata penulisan lain atau persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua adalah plagiarisme atas sumber atau plagiaris of source. Artinya adalah penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang jelas. Nah, yang ketiga adalah plagiarisme ke pengarangan atau plagiaris of authorship. Artinya adalah penulis mengaku sebagai pengarang karya tulisan karya orang lain. Nah, pada tipe yang ketiga ini sangat berbahaya sekali jika dilakukan. Yang keempat adalah self plagiarisme. Artinya adalah termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Yang terpenting dari self plagiarisme ini adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karyaan baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Adapun sanksi dari pelaku plagiarisme yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat. Nah, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik, sanksi tersebut adalah di dalam pasal 70. Kemudian sanksi dari plagiarisme terdapat juga di dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiat, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Yang pertama adalah teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatasan nilai. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Nah, selanjutnya adalah faktor dari pendorong tindakan plagiat. Ada pun beberapa faktor sehingga terjadinya plagiat. Yang pertama yaitu adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua ialah rendahnya minat baca dan minat analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan sebuah kutipan. Adapun cara untuk menghindari tindakan plagiarisme. Yang pertama ialah karya mahasiswa berupa seperti skripsi, tesis, dan disertasi itu bisa dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pengakuan terhadap karya orang lain yang dijadikan bahan pustaka. Pengakuan terhadap karya orang lain dapat diekspresikan pada cara pengutipan kalimat dan data yang dituangkan di dalam isinya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Sekarang, aplikasi anti plagiarisme ini sudah banyak di media-media
internet lainnya. Jadi, jika apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil karya ilmiahnya, dapat menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat